sekarang hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dan hari ini adalah hari kedua terkait kebijakan dari Pemprov DKI adanya penggunaan transportasi umum ya, termasuk Transjakarta, kemudian LRT, MRT, KRL juga. Nah, cuman ini ya, kalau misalkan KRL itu katanya itu terpisah dari kebijakan Pemprov DKI, cuman KRL juga menerapkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Nah, jadi di hari kemarin nih, itu kan aku sempat kasih info kalau misalkan para pengguna TJ itu ngedumel maksudnya ya, ngomel sana ngomel sini karena bukannya mengatasi penyebaran virus, malah kayak memancing virus karena semakin menumpuk kan banyak orang di halte itu, terus antriannya panjang, itu malah mengakibatkan kemungkinan tertularnya virus makin besar. Nah, di hari ini pemerintah melakukan perubahan atau perombakan kebijakan baru, yaitu yang pertama penambahan armada Transjakarta yang pertama. Setelah itu pemberlakuan selama 24 jam operasi. Jadi busway atau Transjakarta itu akan beroperasi selama 24 jam itu. Terus koridor utama, ya kan kalau kemarin kan ada koridor utama, nah sekarang ditambah lagi koridornya, jadi nggak cuma koridor utama. Selain itu Mikrotrans itu angkot Tojoklingko itu mulai beroperasi lagi semua rute, tidak terkecuali salah satu pun. Nah, tapi nih kalau misalkan yang ada pembatasan di masing-masing busway gitu kan, ada yang kalau misalkan bisnya gandeng itu yang dia panjang itu cuma 60 orang. Kalau misalkan yang bisnya besar tuh yang cuma satu tapi besar itu 30 orang. Nah, kalau misalkan yang ukuran sedang sama Royal Trans itu biasanya untuk jarak jauh, jadi kayak dari misal Bekasi ke Tosari atau apa, nah itu Royal Trans yang warnanya ungu itu sekitar 15 orang. Terus kalau misalnya Mikrotrans itu 6 orang. Misalnya kan Mikrotrans penuh itu sekitar 8 sampai 10 orang lah itu di Mikrotrans itu. Nah, itu dikurangin jadi 6. Nah, untuk rutenya itu juga makin banyak, gak cuma koridor utama kan tadi yang aku bilang. Nanti aku tunjukin nih di sebelah sini. Nah, terus apa sih efeknya atau imbasnya? Aku berangkat pagi nih jam 6.24. Pas 6.24 aku keluar kos. Yang kemarin aku ngantri sampai di halte terluar. Nah, kali ini masuk nggak ngantri lagi, langsung masuk tapping, antriannya juga nggak begitu panjang kok, paling cuma 2-3 orang, terus ngantri pas masuk juga dikit. Nah, pas aku kan turun di Pramuka BPKP, terus saya transit yang ke arah Tanjung Priok, dan itu juga lancar-lancar aja, maksudnya nggak penuh sesak gitu loh, karena ya seperti tadi ditambahin armadanya bukannya dikurangin gitu. Jadi terus udah akhirnya dapat yang koridor 10, naik sampai kantor itu sebenarnya nggak ada setengah 8 itu nggak ada, paling jam 7.15 kita masih itu. Cuman karena aku mampir dulu ya kan, aus gitu, jadi mampir, jadinya sampai kantor sekitar jam setengah 8. Cuman kalau prediksi aku sih seharusnya aku nyampe kantor itu sekitar jam 7.15 itu udah nyampe kantor. Nah, hal ini juga berlaku di halte-halte lainnya ya, karena aku lihat di Tosari atau di busway lainnya yang kemarin
di halte-halte busway lainnya yang kemarin antrian panjang itu jadi sedikit, terus habis itu di dalam busway-nya juga nggak penuh sesak orang. Nah itulah yang meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Jadi kalau misalkan mungkin ya di apa namanya hari kemarin itu keputusan dari Pemprov DKI kurang kurang begitu matang ya, kurang begitu matang. Jadi nggak efektif gitu. Nah terus langsung karena antriannya panjang itu akhirnya Pemprov DKI langsung bertindak cepat untuk perubahan wewenang, perubahan kebijakan, dan akhirnya tada, hari ini nggak, kalau no macet ya nggak terlalu juga sih, no macet bisa juga, terus longgar di busway bisa juga karena nggak dempet-dempetan, dan yang pasti aku bisa dapat tempat duduk karena biasanya nih kalau misalkan berangkat tadi emang aku berdiri karena cuma 2 halte, jadi dari Sunan Giri UNJ Pramuka BPKP itu langsung turun transit yang ke arah Tanjung Priok. Nah biasanya yang ke arah Tanjung Priok itu penuh sesak, cuman tadi sepi gitu, jadinya ya selang beberapa halte lah, 3-4 halte aku bisa dapat tempat duduk ya, kurang dari 4 kalau nggak salah, itu aku bisa dapat tempat duduk. Nah terus waktu pulangnya dari Tanjung Priok sampai ke Pemuda Pramuka, biasanya aku tuh duduk cuman bentar, terus nanti ada orang, aku berdiri karena ini kayak sadar diri gitu. Cuman ini tadi ya aku naik dari Tanjung Priok sampai di Pramuka BPKP itu aku duduk terus, nggak tahu mungkin karena aku saking capeknya terus sampai ketiduran, terus mungkin ada nggak ada orang yang berani buat bangunin aku atau gimana. Cuman kayak ya pas aku bangun tuh yang lainnya memang ya maksudnya masih muda-muda, jadi ya nggak ada yang ibu-ibu tua gitu. Terus dari petugas haltenya juga info minta kursi prioritasnya sih. Terus dan di dalam busway ada hand sanitizer, dan padahal biasanya tuh nggak pernah yang ada hand sanitizer di dalam busway, atau mungkin cuma beberapa busway kali ya. Rata-rata tuh di luar tapping area si halte gitu. Nah terus juga waktu naik mikrotrans itu ada hand sanitizer juga, ada yang di belakang tuh di tempat duduk yang ini yang panjang itu, di situ ada yang ditaruh di ini deket spion, di spionnya penumpang sebelah kiri ya, di spionnya penumpang sebelah kiri, jadi tinggal tap gitu ya. Pelayanannya semakin bagus buat Pemprov DKI untuk mengatasi masalah ini ya yang menyebar luas. Apalagi tadi waktu di kantor itu ada teman kasih info katanya udah 100 orang lebih, 107 atau 117 orang gitu yang terinfeksi virus tersebut ya. Semoga aja virus dan semoga virus ini mati gitu kan. Jaga kebersihan aja buat kita semua. Oh terus satu lagi nih, jadi gini, tadi waktu turun di Pramuka BPKP terus aku mau transit ke waktu turun di Pemuda Pramuka terus mau jalan nih ke arah Pramuka BPKP, itu ada ibu-ibu, dia bawa gendong anak itu sama anak yang kecil satu gitu kan. Terus aku tuh agak mundur, jadi waktu ibunya mau jalan, kita kan papasan nih, ini misal aku, ini ibu-ibunya, jadi ibu-ibunya datang ke sini terus akunya mau sana. Nah karena si anaknya ini nggak ngeliat ke depan, otomatis kan aku mundur itu biar si adiknya itu nggak nabrak gitu kan. Bukannya apa-apa, bukan karena virus atau apapun, cuman kayak ya dulu juga aku pernah yang namanya nabrak orang ya kan, maksudnya nggak sengaja gitu mundur terus buk gitu kan ya. Aku cuma ngindarin itu aja, terus aku agak mundur gitu, terus aku langsung belok dari samping gitu, jadi biar nggak kena si anak kecilnya itu, soalnya tasku juga berat gitu kan. Nah si ibunya ngomel lah, ya nggak ngomel sih, cuman kayak ngerundel gitu di belakang, bilangnya gini, awas itu takut
awas awas takut kena virus corona, bilang gitu. Coba ya, ya udahlah, mau gimana lagi, ibu sebenarnya pengen jelasin bu, bukannya aku menghindari, ya memang yang namanya social distance seperti yang dikatakan Pak Jokowi itu memang bisa dilakukan, cuman posisinya itu bukan karena aku lagi social distance sama si adiknya itu, karena emang ya adiknya itu mundur-mundur terus takut kalau nabrak, ya kan, ya ya udah, mau gimana lagi, gak apa-apa, gak apa lah dikatain seperti itu ya. Ya udah, cukup sekian aja video kali ini nih hari nggak tahu nih sampai 2 minggu ke depan akan ada video selanjutnya lagi, atau di 2 minggu terakhir, artinya setelah 2 minggu ya baru nanti aku ada jejak pendapat lagi. Dadah.